Halo semuanya, kembali lagi di video analisa ataupun update market. Dan di video kali ini saya akan membahas update market di mata uang ataupun di pair euro. Karena kalau teman-teman lihat di sini, di hari Kamis besok, ini jam 7 malam, ini ada yang namanya ECB interest rate decision, yang dimana diperkirakan suku bunga dari ECB ataupun suku bunga negara di Eropa akan naik sebesar 25 basis point menjadi 0,25. Dan ada juga yang berdebat ataupun desas-desus ataupun isu yang dimana ECB di sini akan menaikkan menjadi 50 basis point, yaitu yang dimana kemungkinan akan menjadi 0,50%. Nah, sebelum kita masuk ke dalam analisa ke pair-pair yang ada di dalam mata uang euro, seperti biasa, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui apa yang mungkin terjadi ketika ECB memang benar menaikkan suku bunganya menjadi 25%, 25 basis point, atau bahkan naik menjadi 50 basis point. Seperti itu. Karena ketika ECB menaikkan suku bunga ini merupakan suku bunga pertama sejak ECB menaikkan suku bunganya di 10 tahun terakhir, kalau saya nggak salah ya. 10 tahun terakhir, yaitu berarti di tahun 2002, seperti itu. Jadi kita tunggu aja besok bagaimana hasilnya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal ya, kita akan lihat aja langsung ke dalam chart. Yang pertama adalah ada yang namanya Euro USD. Oke. Euro USD saat ini seperti yang sudah saya katakan juga di analisa teknikal mingguan di Euro USD. Euro USD mengalami yang namanya sudah saya bilang retracement. Retracementnya yaitu sekarang tertahan di area supply yang ada di area ini, supply H4 ini ya namanya, yaitu di range harga 2738 sampai di 2394. Sekarang harga berhenti di sini lebih tepatnya ya. Berhenti di sini dia ketika dia sudah masuk dan dia tidak bisa keluar daripada area ini menjadi area yang penting bagi Euro USD. Karena kemarin harga Euro USD sempat sampai ke level parity-nya, yaitu sampai ke 1, yang dimana 1 euro sama dengan 1 dolar, seperti itu. Nah, jika nanti hari ini kita bisa melihat misalnya harga close di atas 1.02714, maka kemungkinan keesokan hari maka harga dari Euro USD bisa mencapai target area ini. Ya, di area ini. Kalau saya kasih garis, ini merupakan area 4171 sampai 4404 jika memang harga bisa break area 2714, seperti itu. Kalau kita lihat di daily juga, area ini merupakan area yang berdekatan dengan area dia punya support di sini, di mana support sekarang menjadi area resisten ya. Di sini, ini berdekatan dengan dia punya resisten juga, seperti itu. Jadi otomatis nanti misalnya kalau harga dari Euro USD bisa drop, bisa naik menembus daripada area ini 2714, maka kemungkinan pada saat ECB mengeluarkan data suku bunganya, harga akan bisa seperti ini. Sampai sini dan terbang sampai sini. Jika harga memang terbang sampai sini sebelum ataupun sesudah daripada ECB ya, targetnya bisa sampai sini ataupun bisa sampai sini. Nah, sampai sini pun bisa seperti itu, yaitu di harga 1.050.000 seperti itu. Jadi target untuk Euro USD ketika nanti berita itu keluar bisa sampai ke 4.100 sampai 4.400 atau bahkan bisa sampai ke 5.000 seperti itu. Jika memang benar ECB menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point atau bahkan 50 basis point. Oke, jadi untuk Euro USD sepertinya akan masih mengalami kenaikan karena didukung oleh yang namanya isu kenaikan suku bunga dari ECB. Jikapun dia drop, kemungkinan harga dari euro tertahan di area ini, di harga 1.500 seperti itu. Oke, itu tadi untuk Euro USD. Dan sekarang kita akan pindah ke pair yang lain. Itu ada Euro Yen. Oke. Euro Yen, seperti kita tahu bahwa Jepang belum mau menaikkan suku bunganya sampai saat ini. Dan kemarin itu, kalau teman-teman perhatikan yang namanya Euro Yen
Euro yen itu sudah sempat membreak area fresh supply yang ada di sini, yaitu di harga 142.04. Dia membreak dan kemudian dia drop masuk lagi ke area ini, dan sekarang harga sudah terbang naik ke atas. Ya, berarti ini sudah tidak berlaku. Dan area ini juga sudah tidak berlaku lagi. Dan target dari euro yen itu adalah ada di area ini, di harga 141 sampai di 142, seperti itu. Ini merupakan titik fresh supply terdekatnya, yang dimana harga sekarang belum kena ya. Nah, jika nanti euro yen pada saat hari ini harga bisa tutup di atas 142, maka kemungkinan pada saat berita ECB itu keluar, harga dari euro yen bisa naik sampai ke 143. Seperti itu. Karena 143 merupakan area dia punya resisten dan sekaligus dia punya fresh area supply yang belum bisa ditembus oleh market. Ya, di sini bisa dilihat teman-teman bahwa area ini merupakan area yang sangat krusial, yang dimana area ini belum pernah di break oleh market, bahkan sudah disentuh sebanyak 3 kali lebih. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 kali masuk ke area ini tapi belum bisa break ke atas, seperti itu. Jika memang harga per hari ini bisa break di atas 142 ya, jadi kemungkinan pada saat ECB keluar besok menyatakan suku bunganya naik, harga dari euro yen bisa naik sampai ke 143, 144, seperti itu. Dan bahkan jika euro yen ini drop, euro yen masih akan bisa tertahan di area ini, yaitu di harga 140, seperti itu. Masih bisa tertahan di area itu. Oke, jadi itu untuk euro yen. Euro USD dan euro yen sama-sama masih ada kesempatan untuk bergerak naik. Dan sekarang kita akan pindah ke euro CHF atau euro Swiss franc. Jadi euro Swiss franc sementara untuk saat ini karena masih mengalami downtrend yang cukup keras, dan sekarang dia juga masih berada di dalam area fresh supply ya. Di sini ada satu fresh area supply, kalau teman-teman lihat. Fresh area supply ini sekarang harganya berhenti di sini sama seperti euro USD. Harga berhenti di sini, yaitu kalau saya petakan areanya itu ada di 99249 sampai ke 999.599. Nah, hampir lah ya. Hampir masuk ke level parity-nya, yaitu di mana 1 euro sama dengan 1 Swiss franc. Dan sekarang harga dari euro CHF itu masih bergerak sideways untuk saat ini. Nah, jika nanti kita bisa melihat harga tutup break di atas ini, ya, di atas 99599 per hari ini, maka untuk besok kemungkinan harga dari euro CHF bisa naik sampai ke sini. Tapi karena kalau kita lihat ini kekuatan dari candle-nya belum bisa kuat untuk bisa membreak area ini, di mana area ini cukup lebar juga dan belum bisa di break juga, maka otomatis saya rasa untuk membreak ke atas saya sedikit ragu-ragu. Tapi kita juga tidak tahu apa yang terjadi di market nanti bagaimana, seperti itu. Apakah dengan dorongan dari ECB ini bisa membuat harga ini terbang? Itu kita tidak tahu juga, seperti itu. Jadi untuk euro CHF, yang terjadi di euro CHF untuk saat ini dia masih bergerak sideways di antara 99249 di area yang ini sampai di 98982, seperti itu. Jikapun nanti ini drop euro CHF-nya, ya euro CHF akan kembali lagi ke area sideways yang selebar ini. Kan balik lagi ke sini, seperti itu. Jika memang dia drop ke bawah ya. Dropnya itu harus close di bawah 9898, baru dia bisa mengejar ke area 98.000. Ke 98.400, seperti itu. Jadi untuk saat ini euro CHF masih bisa drop, tapi saya masih ragu untuk dia bisa bergerak turun, karena besok akan ada berita yang sangat penting juga, seperti itu. Karena faktor dari ECB sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal video, merupakan kenaikan suku bunga pertama semenjak 10 tahun terakhir. Jadi banyak dari investor dan banyak dari money market itu memasang taruhan cukup besar ke euro untuk besok. Jadi kemungkinan ketika memang ECB keluar, misalnya menaikkan suku bunganya menjadi 50 basis point, maka harga euro kemungkinan bakal terbang semua. Tapi kita tidak tahu juga ya. Oke, jadi ini untuk euro CHF. Sekarang kita akan pindah ke euro CAD atau euro CAD. Nah, euro CAD untuk saat ini akan saya hapus.
Untuk di Euro CAD untuk saat ini memang harga dari Euro CAD mengalami drop ya. Dropnya sangat kencang juga. Dropnya cukup kencang juga seperti Euro USD, tapi tidak seperti Euro USD juga pergerakannya. Jadi Euro CAD kemarin itu dia kalau kita coba cari area supply-nya ya, kenapa dia berhenti di sini? Saya rasa dia berhenti karena tepat di area ini. Nah, area ini berhenti atau di area ini? Coba kita lihat dulu ya. Oh, dia berhenti di area ini. Ya, dia berhenti di area ini, di area H4. Jadi ketika dia masuk ke area H4, kemudian dia drop. Dan sekarang dia masuk ke area fresh supply yang ada di sini. Nah, karena sekarang kalau kita lihat secara kasat mata, kemarin kan Euro CAD ini drop secara signifikan, dropnya kenceng, sampai akhirnya dia bisa membreak area ini. Dia sudah membuat higher high ya di sini. Di sini teman-teman bisa lihat kalau dia sudah membuat higher high, dan dia juga sudah membuat lower high di sini. Nah, otomatis takutnya nanti Euro CAD bisa membreak area ini sebelum dia mengejar area ini. Kalau saya plotkan ini ya, kalau saya plotkan areanya itu ada di 33.000 sampai di 32.656. Dan sekarang Euro CAD berada di bawah, itu di area fresh demand, ya ini fresh demand, yaitu di harga 31.600 sampai 31.300 seperti itu. Jadi kemungkinan untuk Euro CAD peluang dia untuk bisa break ke atas saya rasa ada, karena ini sudah disentuh sekali, kemungkinan dia akan mengejar area ini. Area tertinggi yang dimana ini merupakan area support become resistance-nya. Jadi ini bagus banget area support become resistance-nya, yang dimana ini juga ada yang namanya fresh supply di sini ya. Sini fresh supply itu di harga 34.200 sampai di 33.800. Jadi kemungkinan untuk yang ini mungkin teman-teman bisa ambil buy mungkin ya. Tapi untuk resikonya mungkin teman-teman kalau ambil buy nekat, stop loss-nya cukup di bawah ini aja deh. Di bawah dia punya swing terakhir di sini, dia buat lower high di sini. Di sana teman-teman pasang stop loss, take profit satu bisa di area ini. Di area ini lagi di area supply-nya ini, take profit terjauh bisa sampai di sini. Seperti itu. Jadi untuk Euro CAD kemungkinan masih bisa untuk di buy dengan stop loss-nya itu di harga 30.950 atau nggak di 30.900 pas juga boleh seperti itu. Karena kita tidak tahu juga Euro CAD apakah bisa, karena kalau kita tahu Kanada suku bunganya sebesar 2,5%. Ya, itu sangat besar sekali dibandingin dengan euro yang akan menaikkan di atas 0, ya masih 0, sekian persen. Jadi karena perbandingan dua mata uang tersebut, tekanan dari Kanada di sini masih cukup besar. Tapi sekali lagi, faktor dari euro yang terdiri dari banyak negara juga itu bisa menjadi salah satu faktor bahwa ketika ECB akan keluar menaikkan suku bunga, itu bisa membawa euro untuk naik ke atas seperti itu. Oke, itu tadi untuk Euro CAD. Lalu sekarang ada Euro AUD. Euro AUD kalau secara keseluruhan di sini masih bergerak flat ya. Masih flat banget, tidak ada perubahan arah, lebih tepatnya. Tidak ada perubahan arah ke atas ke bawah, ini tidak ada apa-apa di sini. Jadi kemungkinan untuk Euro AUD masih bergerak flat juga. Masih bergerak flat untuk saat ini. Untuk di Euro AUD tidak bisa kemana-mana. Ya, tidak bisa kemana-mana juga. Harga dari euro juga tidak bisa mendorong pergerakan isu dari euro yang membuat harga naik pun tidak bisa mendorong Euro AUD untuk bergerak naik. Bahkan overall dia dari Euro AUD itu bergerak sideways yang cukup lebar segini. Ya, itu dari 12 Juli sampai sekarang itu masih bergerak sideways. Sudah 1 minggu lebih bergerak sideways.
Jadi untuk di Euro AUD gampang aja. Kita ada satu area support yaitu di harga 47.970 atau lebih gampangnya itu di harga 48.000 pas ya, 48.000 pas, dan resistennya itu ada di area supply di harga 49.900 sampai di 49.600. Jadi, jika nanti Euro AUD bisa membreak area ini dengan kekuatan ECB, maka next targetnya adalah ada di area ini. Di harga 51.000 pas ya. Di harga 51.000 pas menjadi target selanjutnya jika memang harga dari Euro AUD bisa bergerak naik seperti ini. Jika seperti itu. Tapi bisa juga harga dari Euro AUD bergerak sideways seperti ini. Karena kalau kita lihat juga mata uang Australia itu sama halnya atau enggak sama-sama kuatnya dengan mata uang Euro. Walaupun mata uang Australia sudah naik 1, berapa ya kemarin? 1,85 ya suku bunganya seperti itu. Itu yang menyebabkan harga dari Euro AUD masih bergerak sideways untuk saat ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita ada Euro NZD sama seperti Euro AUD tapi tidak begitu sama. Yaitu untuk saat ini sebenarnya dia bergerak sideways tapi cenderung dia bergerak turun kemarin kan. Dia bergerak turun dan sekarang dia bergerak sideways lagi. Nah, ada satu level kunci yaitu di area ini. Kalau kita lihat ini merupakan key level ya. Ini merupakan key level yang dimana di sini pernah dijadi resisten, di break, dan kemudian sekarang menjadi support. Nah, untuk di Euro NZD saya rasa lebih choppy ya, ataupun lebih tidak begitu jelas arah marketnya. Jadi untuk di Euro NZD saya kasih plot area di sini deh ya. Saya kasih plot area di situ, mungkin di sini lebih gampang lihatnya. Di sini ada area supply sebenarnya di sini. Jadi otomatis ketika dia ngebreak 65.000, harga kemungkinan bisa mengejar 66.000 seperti itu. Jadi jika harga bisa naik, dia harus bisa membreak 65.000 dulu, baru dia bisa naik sampai ke 66.000. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman untuk di video kali ini bisa saya simpulkan untuk di mata uang Euro USD dan Euro Yen itu mempunyai kesempatan untuk bergerak naik. Lalu di Euro CHF dan Euro Kanada itu saya rasa kekuatannya masih belum bisa untuk bergerak naik, walaupun masih ada peluang dia bergerak naik, tapi kekuatannya belum ada. Sedangkan untuk di Euro AUD dan Euro NZD ini sama sekali bisa dibilang nol kekuatannya karena dia bergerak sideways bahkan cenderung turun seperti itu. Jadi untuk yang menanti area tapi untuk beda yang seperti Euro CAD yang sudah saya kasih trading plan kan, untuk Euro CAD kemungkinan teman-teman bisa ambil buy kayak tadi posisinya ya. Seperti tadi di Euro CAD. Euro CAD juga, terus Euro JPY itu bisa menunggu untuk ambil posisi buy, lalu di Euro USD bisa menunggu untuk ambil posisi buy juga, seperti itu. Jadi kita tunggu aja besok bagaimana hasil dari ECB, apakah memang akan menaikkan suku bunganya secara 25 basis point atau bahkan 50 basis point, kita tunggu aja. Dan kita tunggu bagaimana pergerakan dari Euro pada saat keluar datanya tersebut. Tapi jangan serta-merta ketika data itu keluar teman-teman langsung hajar posisi buy. Lebih baik tunggu dulu karena ada yang namanya ECB press conference ya. Ketika ada ECB press conference itu saya rasa menjadi patokan teman-teman untuk ambil posisi karena kita tahu bahwa walaupun suku bunganya memang naik, press conference menjadi suatu hal yang teman-teman perlu perhatikan untuk jangka panjang dari euro itu dibawa kemana seperti itu. Karena kalau kita lihat juga angka inflasi dari euro sebesar 8,6%, itu hampir setara dengan Amerika dan Inggris ya. Amerika dan Inggris kan sudah 9,1% tuh. Jadi kita tunggu aja bagaimana pidato dari Presiden ECB yaitu Christine Lagarde terhadap tantangan adanya inflasi di negaranya seperti itu. Oke teman-teman, sekian aja untuk video analisa ataupun update market sebelum dari
kenaikan suku bunga oleh ECB. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di video-video aman dana yang lainnya. Bye-bye.